adik-adik semuanya. Wah, kalau sekarang nih ya hari Minggu jam 8 pagi, berarti kita saatnya apa ya Kak? Sekolah Minggu. Nah, adik-adik semuanya, ayo sudah pada bangun, sudah pada melek, sudah pada mandi semuanya? Pasti udah ya Kak ya, pasti sudah sip semuanya, karena kita mau sekolah Minggu. Nah, sebelum kita mau memuji Tuhan dan nanti akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk, dipimpin oleh Kak Eli. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pagi hari ini kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah online. Tuhan sertai kami sepanjang ibadah dari awal hingga akhir. Tuhan yang menolong, biar segala pujian hanya kami naikkan untuk Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Grace itu seneng banget loh kalau kita bisa ada saat ini ya, kita bisa beribadah. Itu karena Tuhan Yesus, karena kasihnya Tuhan Yesus itu menyertai kita selalu ya kakak-kakak. Nah makanya kalau ikut Tuhan Yesus itu, kita itu pasti jadi nggak apa lagi ya Kak ya. Tidak perlu khawatir. Nah, kita nggak perlu apa lagi ya Kak? Perlu bersedih. Wah bener banget, karena ikut Tuhan Yesus pasti ada jaminan Tuhan menyertai kita selalu. Ayo siapa di sini yang mau ikut Tuhan Yesus? Aku. Wah kalau gitu kita mau pujikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah gelap, di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun. Bila ku dibimbing tangan Tuhan, ku ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah gelap, di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun. Bila ku dibimbing tangan Tuhan, ku ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Siapa mau ikut? Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah mau ikut sama Tuhan Yesus ya, sudah ikut sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik tahu nggak, kalau kita ikut Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan, Tuhan itu pasti memegang hidup kita. Dengan tetap bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu dengan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku.
Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Nah, adik-adik boleh panggil mama, papa, tante, om, kakak-kakak, atau siapapun yang bisa bantu adik-adik untuk mengirimkan persembahan lewat QR Code di sebelah sini. Nah, buat adik-adik yang belum bisa nih mengirimkan persembahan saat ini, adik-adik boleh titip ya uang persembahannya kepada mama papa untuk dibawa ke gereja. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, tadi kita kan sudah memberikan persembahan, sudah memuji Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi, adik-adik duduk yang manis ya. Dan kita mau angkat pujian bersamamu Bapa. Tak pernah Kau biarkan Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku
lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu Tuhan, Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua. perkenananmu Tuhan, Perkenananmu yang teguhkan hatiku. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Ya, mari anak-anak, kita mau berdoa, kita mau bawa persembahan, serta kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika pada pagi hari ini Tuhan, kami masih Engkau beri kesempatan untuk memberikan yang terbaik yang telah kami terima daripada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan persembahan kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan di gereja kami GKI Emmaus, melalui para majelis yang mengelola,
para komisi Tuhan, biarlah kiranya boleh dipakai dengan baik dan bijaksana seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika pada pagi hari ini Tuhan, kami juga sudah menyiapkan hati kami untuk duduk yang manis mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu kami tetap percaya. Meskipun melalui online Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama kami saat ini. Dan juga biarlah firman-Mu Tuhan selalu kami pegang teguh sampai kelak nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kak Ardani berharap kita terus dalam keadaan sehat dan semangat. Pagi hari ini kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita bersama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh memuliakan dan memuji nama Tuhan. Sejenak kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Ardani mau cerita pengalamannya Kak Ardani. Waktu Kak Ardani SMP kelas 1, Kak Ardani punya keinginan adik-adik. Keinginannya memiliki handphone sama seperti yang dimiliki teman-temannya Kak Ardani. Kak Ardani sampaikan keinginannya Kak Ardani ke orang tua. Tapi ternyata bapak dan ibunya Kak Ardani belum punya uang dan belum bisa membelikan kakak handphone. Kak Ardani berdoa kepada Tuhan setiap hari agar bapak ibunya Kak Ardani mendapatkan rezeki dari Tuhan dan bisa membelikan Kak Ardani handphone. Ternyata benar-benar terjadi. Kak Ardani dibelikan handphone oleh orang tuanya Kak Ardani. Kak Ardani senang sekali dan bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada pasangan suami istri di Alkitab yang merindukan memiliki seorang anak. Siapa pasangan suami istri tersebut? Kita bersama perhatikan cerita berikut ini. Kita buka ya firman Tuhan yang diambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai 24. Mari kita menyaksikan bersama. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira,
Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi ya. Berarti bisa menjawab pertanyaannya Kak Ardani. Siapa pasangan suami istri di Lukas 1 ayat 5 sampai 24 yang merindukan memiliki seorang anak? Siapa? Ya, Kak Ardani yakin kalian sudah menjawabnya di rumah. Betul sekali. Imam Zakaria dan Ibu Elisabet. Pasangan suami istri itu tentu sudah berdoa sekian lama. Tetapi Tuhan belum juga menjawab doa mereka. Meski demikian, Zakaria tetap percaya dan setia melayani Tuhan. Pada waktu itu, Imam Zakaria mendapat giliran dari rombongan keimamannya untuk membakar ukupan di bait Allah. Malaikat Gabriel datang membawa pesan bahwa Tuhan telah mendengarkan doa mereka. Mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki dan haruslah mereka menamai Yohanes. Mungkin saat ini di antara kita meragukan jawaban Tuhan dari doa-doa yang sudah kita panjatkan. Melalui firman Tuhan ini adik-adik kita diingatkan untuk percaya atas kebaikan Tuhan yang selalu indah pada waktunya. Tetap setia itu tidak mudah. Apalagi di saat kita memiliki masalah atau harapan yang belum dijawab Tuhan. Sekalipun belum dijawab Tuhan, kita semua harus belajar tetap setia. Bagaimana Kak Ardani caranya? Dengan cara memuji nama Tuhan, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Nah, bersyukur kalau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kak Ardani yakin adik-adik pasti bisa melakukannya. Mari bersama adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini Engkau mengajari kami untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni dosa kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengerjakan aktivitas. Untuk kelas kecil, ada kakak-kakak guru yang akan memandu kalian untuk membuat aktivitas. Jangan lupa aktivitasnya difoto lalu dikirim ke WA grup kelas masing-masing. Untuk kelas besar, mengisi kuis, linknya di bawah ini ya. Nanti tolong dikerjakan. Ditunggu aktivitas dan kuisnya sampai Senin malam. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bye. Setelah kita mendengar firman Tuhan, saatnya kita membuat aktivitas. Yuk, siapkan kertas dan alat tulisnya. Karena hari ini kita membuat gambar tangan berdoa dari kertas. Kirimkan tubuh kalian masing-masing. Ditunggu sampai hari Senin malam. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.